Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erviar Naning, saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Blitar. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Tak lupa saya perkenalkan orang-orang hebat yang sudah membersamai saya dalam proses CGP ini adalah Bapak Syaiful Haqi selaku fasilitator dan Ibu Endah Sriwinarti selaku pengajar praktik kelas 11A. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik haruslah memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti 1. Disiplin positif, 2. Motivasi perilaku manusia, 3. Posisi kontrol restitusi, yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Yang kelima, segitiga restitusi. Konsep inti yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajar anak-anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin dari yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia terdapat 3 hal, yaitu yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga, posisi kontrol restitusi. Pada posisi kontrol restitusi terdapat 5 hal, yaitu 1. Guru sebagai penghukum, 2. Guru sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga, guru sebagai teman, yang keempat, guru sebagai pemantau, dan yang kelima, guru sebagai manajer. Pada posisi kontrol restitusi, di antara kelima posisi kontrol restitusi tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Berikutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dapat mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Adapun tahapan dalam segitiga restitusi meliputi yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Keterkaitan antar materi. Adapun keterkaitan antar materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun.
Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, guru juga harus memiliki peran sebagai guru penggerak dalam membangun budaya positif di lingkungannya. Visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah menumbuhkan karakter murid yang religius, nasionalis, dan peduli lingkungan secara mandiri maupun bergotong royong. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep inti dari modul 1.4 tentang budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata, pemberian penghargaan berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda? Setelah mempelajari modul ini, adapun perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan dalam menangani masalah murid selama ini kurang tepat. Seharusnya, saya berperan sebagai manajer dalam menangani masalah murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang mengambil alat tulis temannya tanpa izin pemiliknya di saat jam pembelajaran menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa termotivasi untuk dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani sebuah persoalan dan menjadikan murid mampu belajar dari kesalahan yang telah diperbuat. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah hal yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah munculnya motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif setelah mendapatkan pendampingan menggunakan segitiga restitusi, dan yang harus diperbaiki adalah saya harus selalu memposisikan diri saya sebagai manajer dalam menangani persoalan. Persoalan sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Menurut saya, sebelumnya, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Pada saat itu, saya selalu merasa bersalah karena harus memberikan hukuman jika anak berbuat kesalahan. Namun, setelah mempelajari modul budaya positif, saya mulai menerapkan posisi sebagai manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya tentunya menjadi sangat senang, dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah melakukannya, namun hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberi pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah?
Adapun hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, melainkan juga harus dilakukan di rumah agar menjadi sebuah kebiasaan atau karakter yang melekat pada diri anak saat berada di lingkungan manapun. Demikianlah video pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.